Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anugrah Didik Sucitra, Guru Produktif Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 1 Kaligondang. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar mengenai electric mirror ya, atau spion elektrik. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan apa saja komponennya, yang kedua bagaimana cara kerjanya, dan yang ketiga bagaimana aliran arus listriknya. Untuk itu simak video berikut ini. Ya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini itu adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi komponen-komponen pada sistem electric mirror. Kemudian kalian juga diharapkan mampu untuk membaca wiring diagram dari sistem electric mirror. Yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan sistem electric mirror pada kendaraan. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan aliran arus listrik pada sistem electric mirror. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, fungsi electric mirror pada kendaraan ya, ini electric mirror itu adalah sepasang spion yang memiliki fungsi sama dengan spion pada umumnya. Namun sudut pandang pada electric mirror ini dapat disesuaikan oleh pengemudi untuk men-setting cermin agar dapat mendapatkan pandangan area yang lebih jelas dan luas, itu dengan hanya mengoperasikan secara elektrik yang melalui sebuah tombol yang terdapat pada switch ya. Switchnya ini terdapat di sekitar ruang pengemudi. Jadi ketika sudah menggunakan electric mirror, maka pengemudi sudah tidak perlu lagi menyentuh kaca spion untuk menggeser untuk mendapatkan sudut pandang yang tepat ya. Kalau sudah menggunakan electric mirror, pengemudi tinggal menekan saja switch yang terdapat pada area di sekitar pengemudi. Nah, apa saja komponen pada sistem electric mirror ya? Yang pertama jelas harus ada baterainya ya. Baterai ini sebagai sumber tenaga listriknya. Ya, pada sistem electric mirror ini menggunakan baterai sebagai sumber utama kelistrikan. Ya, berikutnya ada fuse dan fusible link ya, sama seperti pada sistem lainnya. Fuse dan fusible link ini berfungsi sebagai komponen pengaman. Ketika terjadi beban yang berlebih atau terjadi konslet, maka fuse nanti ini akan putus ya. Ketika putus, maka aliran listriknya terhenti sehingga tidak mengalir ke komponen-komponen yang lain, dan komponen yang lain akan menjadi aman. Berikutnya ada kunci kontak atau ignition switch. Nah, ini sebagai saklar utama ya. Sistem electric mirror ini akan dapat bekerja ketika kunci kontak sudah dalam posisi on ya. Dalam posisi on, maka nanti electric mirrornya sudah dapat mulai dioperasikan. Berikutnya ada control switch ya. Ada control switch yang 4 arah dan control switch untuk yang kanan kiri. Nah, kita lihat bentuknya semacam ini. Nah, kalau kita perhatikan, yang bagian atas ini adalah switch untuk kanan kiri ya. Terdapat huruf L dan huruf R. L dari kata left ya, artinya kiri, sementara R dari kata right, artinya kanan. Ya, ketika salah satu tombol ini ditekan, L atau R ya, ini maka nanti untuk memilih yang sebelah kiri atau spion sebelah kanan yang nanti akan kita rubah arahnya. Nah, kemudian di bagian bawah ya, di bagian bawah ini ada saklar 4 arahnya ya. Kalau kita lihat ini ada saklar, kalau di bagian atas ditekan ini untuk menggerakkan kaca ke bagian atas, sementara ini yang bawah untuk menggerakkan kaca ke bagian bawah. Ini samping kanan dan ini samping kiri ya. Jadi ini ada 4 sisi yang bisa ditekan ya, salah satunya. Kemudian ada cermin. Nah, ini komponen utamanya, ini untuk melihat kondisi bagian samping belakang dari kendaraan. Jadi pengemudi nanti dapat melihat kondisi sekitar kendaraan, khususnya bagian samping belakang melalui kaca ini. Nah, cermin ini nanti akan dapat digerak-gerakan dengan sistem electric mirror gitu ya. Jadi pengemudi sudah tidak lagi menyentuh cermin ini untuk dapat merubah sudutnya ya.
Berikutnya ada motor penggerak atau aktuator ya. Ini ada terdapat di rumah spionnya ya. Jadi ini kalau kita buka cerminnya, kacanya, maka terdapat semacam ini ya. Ada 2 buah motor di dalam sini yang nanti akan menggerakkan kacanya. Ya, 2 buah motor ini berfungsi untuk menggerakkan, satu ini untuk atas bawah, sementara yang satunya lagi ini untuk gerakan kanan kiri. Ya, jadi sekali lagi ada 2 buah motor di setiap sisi spion ya. Oke. Berikutnya lagi ada kabel penghubung ya. Nah, bentuknya semacam ini. Karena ini adalah rangkaian kelistrikan, maka jelas membutuhkan kabel penghubung untuk mengantarkan arus dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana wiring diagramnya. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan ini adalah wiring diagramnya. Ya, di sini kita lihat ada baterai ya, ini baterainya. Kemudian di sini ada fusible link ya, kemudian ada kunci kontak ya, kemudian ada fuse ya. Nah, setelah itu lah ini komponen yang cukup vital, yaitu switch electric mirror ya, atau saklarnya ya. Kalau kita lihat ini gambarnya menjadi seperti ini ya. Ini ya, yang sebelah sini ya, yang saya tunjukkan ini dengan kursor, ini adalah untuk switch LR ya, untuk menentukan spion kiri atau kanan yang nanti akan kita rubah ya arahnya atau sudutnya ya. Sementara yang sebelah sini ini adalah untuk yang saklar 4 arahnya ya. Di sini ada kiri, kanan, naik dan turun ya. Saklar ini yang untuk merubah arah kanan kiri, naik turun ya, atau 4 arahnya ya. Kemudian di sini juga ada motor ya, ada motor di masing-masing spion kiri dan kanan terdapat 2 buah motor. Ya, motor yang pertama kalau kita lihat di sini terhubung dengan V, artinya untuk yang gerakan vertikal, sementara motor yang satunya terhubung dengan huruf H di sini ya. Nah, ini untuk gerakan horizontal. HL artinya horizontal left ya. VL artinya vertical left. Ya, ini terhubung dengan spion sebelah kiri. Sementara yang satunya ini ya, yang sebelah kanan terhubung kalau kita lihat dengan VR ya, vertical right ya, atau vertikal untuk yang sebelah kanan. Sementara yang satunya HR, horizontal right ya. Jadi saya ulang sekali lagi, di masing-masing spion baik kiri maupun kanan terdapat 2 buah motor ya. Jadi totalnya ada 4 buah motor ya. Di masing-masing spion, motor yang pertama ini untuk gerakan vertikal ya, tadi terhubung dengan V. Yang satunya untuk gerakan horizontal ya. Vertikal artinya atas bawah, horizontal artinya kanan kiri ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengoperasikan electric mirror pada kendaraan ya. Nah, ini ada saklarnya di sini ya. Kalau kita lihat ini saklarnya, ada tombol LR ya. Nah, ini spionnya, ini spion sebelah kanan. Ini coba akan kita gerakan melalui saklar sebelah sini. Ya, perhatikan ya. Tombol R-nya saya tekan dulu ya. Klik, sudah saya tekan, kemudian saya gerakan ke sebelah kanan ya. Terlihat cerminnya gerak ke kanan. Sekarang gerakan ke kiri ya. Ini bergerak ke kiri. Kemudian kita lihat lagi, sekarang saya gerakan ke atas. Ya, perhatikan cermin di sini. Nah ya, naik ke atas. Oke. Sekarang saya gerakan ke bawah. Nah, kita lihat ini. Ya, oke, cerminnya terlihat bergerak ke bawah. Ya, ini kembali ke kiri lagi. Nah, sekarang saya gerakan yang sebelah kiri, L ya, left. Nah, perhatikan kaca spion di sini. Nah, ini saya tarik masuk ke kiri ya, ke dalam ya. Kemudian saya keluarkan lagi, ini ya, keluar ke kanan, ini turun ke bawah ya, ini naik ke atas ya. Oke ya, itu cara mengoperasikannya. Kita ulang lagi, sekarang yang sebelah kanan ya, untuk lebih jelas ya. Saya tekan ke arah kanan, perhatikan ya, spionnya bergerak ke kanan ya. Nah, ini kembali ke kiri ya. Kita coba lagi, nah ini ke bawah. Kemudian ini kita coba lagi, ini naik ke atas. Nah, itu adalah bagaimana cara mengoperasikan electric mirror pada kendaraan. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar ya switch-nya ya, switch dari electric mirror tadi ya. Bagian atas ini untuk LR-nya kanan kiri, sementara bagian bawah ini untuk yang 4 arah ya, 4 way. Nah, gambarnya menjadi seperti ini ya.
Nah, ini kelihatannya cukup rumit, tapi pelan-pelan coba kita pahami ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bagian belakangnya ya, ini terdapat soket semacam ini. Kalau kita hitung jumlah pinnya ini ada 7 ya. Coba 1 2 3 4 5 6 7 ya, betul ada 7 soket ya. Nah, ini juga kita hitung sama ya, soketnya ini dari sini nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi yang keluar dari soket ini ya ada 7 pin ya, ada 7 kabel yang terhubung ke dalam switch dari electric mirror ya. Ini kita perhatikan ya. Yang nomor 1 ini yang nanti terhubung dengan positif baterai ya. Ini satu terhubung dengan positif baterai. Kemudian yang nomor 2 ini nanti menuju ke massa. Yang nomor 3 ini ada yang menuju ke kamennya motor ya. C ini dari kata kamen ya, kamennya motor. Kemudian nomor 4 ini ke horizontal yang right ya. Nomor 5 horizontal yang left ya. Ini horizontal kanan, horizontal yang kiri. Sementara ini vertikal right ya, vertikal yang kanan, dan satunya lagi vertikal left ya, vertikal yang sebelah kiri ya. Bagaimana cara kerjanya? Ya, kita perhatikan ya. Nah, ini perhatikan saklar yang di atas, saklar LR-nya ya. Pada saat off, nah ini ya, perhatikan yang di sebelah sini. Pada saat off ya, ini tidak ada yang terhubung ya. Ya ini ya, yang di tengah kontak poinnya ini sekarang berada di tengah, dia tidak terhubung kemana-mana. Nah, kalau saya tekan ya, oke, perhatikan itu ya, yang berkedip. Kalau saya tekan di posisi L ya, semacam ini ya, maka saklarnya ini, nah sekarang turun ya, sekarang turun. Motor horizontal ya, MH dari kata motor horizontal itu nanti akan ketemu dengan horizontal left ya. Ini karena L-nya ditekan, sekarang yang bekerja yang left ini ya, yang terhubung yang left. Nah, sementara yang motor vertikal juga sama. Nah, dia bergerak ke bawah, nah, terhubung dengan vertikal left ya. Itu ya, kalau dibuatkan diagramnya menjadi seperti ini. Ya, pada saat ini ditekan, L ditekan, left-nya ya, maka yang terhubung adalah motor vertikal dengan vertikal left dan motor horizontal dengan horizontal left ya. Dengan kata lain, yang sudah siap bekerja adalah motor yang sisi sebelah kiri ya, atau yang left ini. Nah, sekarang kita coba ya, tekan yang R ya. Oke, kalau dikembalikan lagi, ini kembali ke tengah ya, kembali ke tengah. Sekarang kita tekan yang R. Nah, pada saat ditekan R, ini sekarang berubah ya, pindah dua-duanya, kontak point ini naik ke atas ya. MH motor horizontal sekarang terhubung dengan horizontal yang left, horizontal yang right ya, horizontal kanan. Sementara yang motor vertikal ini juga sekarang terhubung dengan vertikal yang right ya, vertikal yang sebelah kanan. Nah, kalau kita buat tabelnya, lihat tabel sebelah sini ya, pada saat right R ini ditekan, maka motor vertikal akan terhubung dengan vertikal yang kanan ya. Sementara motor horizontal juga terhubung dengan horizontal yang kanan. Artinya yang kanan ini sudah standby ya. Nah, motor yang ke arah sisi sebelah kanan sudah siap untuk dialiri arus listrik ya. Tinggal nanti bagaimana mau naik turun atau kiri kanan ini ya, nanti yang 4 arah ini. Nah, kita lihat berikutnya. Sekarang kalau kita tekan ya, nah ini yang 4 arah ini ya, ini ada di sini saklarnya ini ya, ada 3 kontak poin ya, diperhatikan 1 2 3 ya, 3 kontak poin. Nah, ketika ditekan, nah, contoh ini ya, sekarang kita tekan, oke. Ketika kita tekan naik ke atas, nah maka yang terjadi ya, kontak poin ini dua-duanya, yang tengah dengan yang paling bawah ini akan bergerak naik ke atas ya. Motor vertikal terhubung dengan terminal ini ya, dengan yang naik. Kemudian terminal C juga terhubung dengan E ya. Nah, terminal E yang nanti menuju ke massa ya. Kalau kita perhatikan, kita ulangi lagi ya. Awalnya sebelum ditekan dua-duanya masih ke tengah. Ketika ditekan, nah ini ya, ketika ditekan ya, motor vertikalnya terhubung dengan yang ini naik ya, sementara C sekarang terhubung dengan terminal E ya. Kalau kita lihat di tabelnya ya, ini motor vertikal ini ya,
terhubung dengan B. Coba kita lihat, ini kan terhubung dengan B ini ya. Nah, kesini ya. Kemudian E ini ya, terhubung dengan motor common-nya ya, dengan C ini common ya. Oke. Ini pada saat posisi naik tadi ya, yang saklar ini bagian atas ini ditekan. Sekarang bagaimana kalau yang turun ditekan? Nah, perhatikan. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Oke, yang turun ditekan, set. Nah, seperti ini ya. Sekarang ya, MV motor vertikal ya akan terhubung dengan terhubungnya justru dengan massa sekarang. Ya. Motor vertikal pada saat turun terhubung dengan massa. Nah, terminal C, C-nya common motornya ini sekarang terhubung dengan terminal B. Nah, kalau kita perhatikan, set, naik ke atas terhubung dengan terminal B. Ya, nah kalau lihat tabelnya, pada saat turun motor vertikal ya terhubung dengan terminal E massa ini ya, set, motor vertikal terhubung dengan massa E, sementara motor commonnya C-nya ini sekarang terhubung dengan terminal B ya, naik ke atas terhubung dengan terminal B. Oke ya. Nah, sekarang kita coba yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini kiri ditekan, maka ulang ya. Kiri ditekan, set, maka lah ini ya, yang atas dengan yang bawah juga bergerak. Yang tengah bagaimana? Yang tengah diam ini ya, yang tengah diam. Nah, motor horizontal MH ini sekarang akan terhubung dengan terminal B ya. Oke. Sementara terminal C atau common motornya terhubung dengan massa dengan E ini ya. Nah, kita lihat tabelnya ya, motor horizontal ini ketemu dengan B ya, ini dengan sisi sebelah kiri, sementara common motornya C ketemu dengan massa ya. Berikutnya lagi yang sisi sebelah kanan ya, ketika ini ditekan, nah sekarang ya ini turun ke bawah, ini juga turun ke bawah. Oke, ulang lagi ya, kita lihat, perhatikan. Nah, ini ya, ketika ditekan ya, sisi sebelah kanan, oke, sisi sebelah kanan, dua kontak poin ini akan turun ya. MH motor horizontal sekarang terhubung dengan massa ya, kalau kita lihat. Nah, ya, sementara terminal C-nya sekarang terhubung dengan baterai ya. Nah, kalau dilihat ya, MH ya ketemu dengan massa, sementara B ya, baterai ketemu dengan C-nya, dengan common-nya. Oke ya. Nah, itu hubungan antar terminal pada switch electric mirror ya. Oke. Berikutnya aliran arus listrik ya. Sekarang sudah masuk ke arus listriknya. Sekarang kita set dulu misalnya. Nah, oh ya, ingat ya bahwa arus listrik ini dapat mengalir ya, sistem electric mirror ini dapat bekerja, syaratnya tadi ya, kunci kontaknya harus dalam posisi on ya. Ini di on kan dulu sehingga ini bisa terhubung arus listriknya ya. Oke, sudah di on kan, maka R nya saya tekan. Nah, lihat, ketika R nya saya tekan, maka ini ya, motor penggerak spion sebelah kanan ini sudah siap ya untuk menerima instruksi ya. Ya ini, nah oke ya, saklar yang sisi sebelah sini ini bergerak naik ke atas ya, dua kontak poin ini secara bersamaan naik ke atas ya. Motor horizontal ketemu dengan horizontal kanan, motor vertikal ya, MV ini juga ketemu dengan vertikal sebelah kanan ya. Tapi instruksi naik turunnya nanti kita lihat ya, mau naik turun atau kanan kiri ya. Sekarang kita pencet yang bawah ini ya, perhatikan. Nah, ini pencet yang kanan berarti ya, maka apa yang terjadi? Ini turun ya. Oke ya, ini turun, yang bawah juga ini ikut turun ya. Nah, maka arus listrik akan mengalir, perhatikan, mulai dari baterai, melalui fusible link, melalui kunci kontak, kemudian melalui fuse, masuk ke terminal B. Dari terminal B kemudian mengalir menuju ke terminal C, dari terminal C mengalir masuk ke motor ya, motor penggerak spion sebelah kanan ya, masuk ke motor. Dari motor ya kemudian akan mengalir menuju ke, nah ini terminal HR, horizontal right-nya. Kemudian ya set masuk ya terminal MH
kemudian ketemu dengan terminal ini ya, terminal kanan yang terhubung dengan massa ya. Arusnya mengalir kalau kita perhatikan tadi ya, dari C sini set, kemudian masuk ke motor dari arah bawah ya, dari arah bawah naik ke atas. Nah, arus yang mengalir dari bawah ke atas ini mengakibatkan nanti motor ini akan menggerakkan spion bergerak ke sisi sebelah kanan ya, menggerakkan spion kacanya itu bergerak ke sisi sebelah kanan. Nah, coba kita perhatikan nanti ya, bedanya dengan kiri ya. Kalau kiri nanti arahnya dari atas arusnya ya menuju ke bawah. Sekarang pada saat kanan ini kalau kita perhatikan lagi, kita ulang ya, arus listriknya kan mulai dari sini ya, set, masuk terminal B, kemudian keluar di terminal C ya, masuk ke common motor ya, lah masuknya dari bawah ya, arusnya dari bawah naik ke atas ya, kemudian ya keluar terus sampai akhirnya endingnya ke massa ini ya. Ya, itu untuk menggerakkan spion sebelah kanan untuk bergerak ke arah kanan ya, arah arusnya dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita coba kalau yang ke sebelah kiri ya, jangan lupa kunci kontaknya on. Oke, nah masih spion sebelah kanan ya, ini yang digerakkan, ini naik ke atas. Kemudian, nah ini sebelah kiri ya, ini kita gerakkan sebelah kiri, maka ini naik ke atas. Nah ini juga sama ya, naik ke atas. Nah, apa yang terjadi? Listriknya akan ngalir nih ya. Sekarang dari baterai lewat fuse beling, lewat kunci kontak, lewat fuse masuk ke terminal B. Nah ini ya, ketemu dengan terminal MH, kemudian menuju ke terminal HR ya, masuk ke motor dari arah atas ini ya, kemudian ya masuk motor ke bawah, masuk ke terminal C ya, dari terminal C ketemu dengan E dan akhirnya menuju ke massa ya. Nah ini sekarang arah arusnya dari atas turun ke bawah. Nah akibatnya apa? Akibatnya kaca spionnya nanti akan bergerak ke arah kiri ya, kaca spionnya akan bergerak ke arah kiri. Nah ini ya, beda dengan yang tadi. Kalau kanan ini MH nya nempel ke sini ya, terminal ini ya. Nah tadi kalau kanan juga ini ke sini ya, sehingga tadi pada saat kanan arusnya kebalik ya, dari bawah ke atas. Sekarang pada saat kiri dari atas ke bawah gitu ya. Sampai sini saya kira bisa dipahami. Oke, berikutnya kita coba lagi. Oke ya, kita coba yang oke ya, sekarang yang kiri ini ya. Ini udah saya tekan yang kiri. Oke, sekarang ini akan turun ke bawah nih ya. Nah ini ya, nah, ya sudah siap-siap ini yang kiri ya, HL dan VL ya, horizontal left dan vertical left. Nah sekarang tinggal ditekan ke atas ya, berarti naik ini ya. Ya berarti ini dua-duanya juga akan bergerak naik ini ya. Nah, kontak poinnya bergerak naik. Nah, listrik ngalir dari mana? Perhatikan ya, baterai lewat fuse beling, kemudian masuk ke kunci kontak melalui fuse, melalui terminal B ya, masuk. Nah ini menuju ke terminal MV, motor vertikal ya, keluar di terminal VL, vertikal left, kemudian masuk ke motor ya, dari arah atas ini ya, kemudian turun ya ke bawah menuju ke terminal C ya, terminal C sudah terhubung dengan terminal E, kemudian terakhir menuju ke massa. Nah ya, ini arahnya dari atas ke bawah itu ya, dari atas ke bawah, akibatnya nanti kaca spionnya itu akan bergerak menuju ke atas ya. Nah ini ya, switchnya naik. Nah bagaimana kalau turun? Nah kita coba sekarang kalau yang turun bagaimana. Oke ya, oke ya, masih yang L juga kita tekan. Oke, kaca kontaknya on ya, L nya kita tekan. Sekarang ke arah yang turun ya. Oke ini ya, set, terhubung dengan yang bawah ya, standby yang L ya, tekan bawah. Oke, apa yang terjadi? Nah ini ya, nah ini sudah ke bawah dua-duanya ya saklarnya. Listrik ngalir mulai dari baterai, fuse beling, kunci kontak, melalui fuse, terminal B. Nah ini ya, terminal B masuk ke terminal C ya, dari terminal C masuk ke motor dari bawah. Nah sekarang kan dari bawah ini ya, kemudian
masuk ke motor, ke terminal VL ini ya, vertical left, kemudian ke terminal MV, kemudian ke terminal E, dan terakhir massa. Ya, arah arusnya dari bawah naik ke atas, akibatnya nanti kacanya akan bergerak turun. Ya, kaca spionnya nanti akan bergerak turun. Nah, kita coba sekali lagi ya, kunci kontaknya on, kemudian masih yang L juga, yang left ya. Nah, yang left berarti yang kiri sudah siap-siap ini ya. Nah, ini turun ke bawah ya, sudah standby ini yang HL dan VL. Oke. Sekarang kita coba mau menggerakkan ke sisi sebelah kanan ya, ini turun berarti ya. Dua kontak poin ini akan turun ya, set, nah, secara bersamaan ya. Nah, listriknya bagaimana? Mengalir dari baterai, fusible link, kunci kontak, fuse, terminal B ya, set, masuk ke terminal B sini ya, ketemu dengan C ya, dari C menuju ke motor penggerak. Nah, dari bawah ya, ini yang motor untuk gerakan horizontal ya, horizontal itu kanan kiri berarti ya. Masuk sini dari arah bawah, masuk kemudian ke terminal HL. Oke, sini ya, dari HL masuk ke terminal MH ya, kemudian ketemu terminal E, dan terakhir menuju ke massa ya. Jadi kalau sisi sebelah kanan arusnya ini dari bawah ini ya, arusnya dari bawah ke atas ya. Kalau kiri ya nanti tinggal kebalikannya ya. Kalau kiri ini kita bayangkan naik ke atas, berarti arusnya dari sini ya, dari atas ya, kemudian turun masuk ke bawah ya. Nah, gerakannya menjadi ke kiri ya. Sekarang kalau gambar ini gerakannya ke kanan ya. Saya kira sampai sini kalian bisa memahami ya. Oke, sekarang kita review apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, saya sudah menyampaikan fungsi electric mirror ya. Jadi dengan adanya electric mirror, pengemudi atau supir itu tidak perlu lagi menyentuh kaca spion untuk mengubah sudutnya, tinggal menekan tombol ya yang terdapat pada switch ya, pada switch electric mirror. Kemudian komponen sistem electric mirror juga tadi sudah saya sampaikan, mulai dari baterai ya, cermin sampai kabel gitu ya. Kemudian bagaimana mengoperasikannya, tadi juga sudah ada tayangan berupa video bagaimana mengoperasikan sistem electric mirror. Kemudian tadi juga saya sudah menjelaskan bagaimana wiring diagramnya, termasuk cara kerja dari saklar. Kemudian bagaimana aliran arus listrik pada sistem electric mirror, ini juga sudah saya terangkan tadi. Harapannya kalian bisa memahami melalui video pembelajaran ini ya. Terakhir dari saya menyampaikan, tetap semangat walaupun belajar dari rumah, dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.